Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMK, siswa-siswi SMK Negeri 3 Tuban. Saya ucapkan selamat, kalian telah masuk menjadi keluarga besar SMK Negeri 3 Tuban. Perkenalkan, nama saya Sofia Ningrum. Saya mengajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, Bu Sofi diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tapi sebelumnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam mengikuti kegiatan MPLS sampai kegiatannya selesai. Jangan lupa kalian persiapkan alat tulis, karena nanti di akhir kegiatan ini Bu Sofi akan memberikan kepada kalian tugas untuk dikerjakan. Kita lanjut dengan materi yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekarang kita masuk ke wawasan Wiyata Mandala. Menurut kalimat dari wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Yang dimaksud dengan wawasan yaitu cara pandang atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan wiyata adalah tempat kita melakukan pendidikan atau tempat kita belajar. Sedangkan mandala merupakan tempat atau lingkungan di mana nanti kita akan belajar. Jadi, yang dimaksud dengan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita untuk menuntut ilmu. Jadi, yang dimaksud dengan Wiyata Mandala adalah sikap di mana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur dari Wiyata Mandala. Unsur-unsur yang ada dalam Wiyata Mandala yaitu yang pertama, harus ada sekolah. Yang kedua, pimpinan, yaitu di sini selaku kepala sekolah. Yang ketiga, harus ada guru dan orang tua siswa. Yang keempat, ada warga sekolah, dan yang kelima, harus ada masyarakat. Baik itu masyarakat di lingkungan dalam intern sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Sekarang kita masuk ke sekolah dan fungsinya. Fungsi dari sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat untuk belajar, karena di sekolah memiliki aturan, tata tertib, kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suasana yang dinamis. Karena hal itu, maka sekolah merupakan tempat penyelenggaraan pembelajaran dan belajar. Kita harus menanamkan kepada siswa untuk mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah, setelah kalian mengetahui arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, sekarang kita masuk ke ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada 3 ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, harus ada guru dan siswa, sehingga timbul pelaksanaan belajar mengajar dengan tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dari 2 ciri tersebut, maka nanti akan terbentuk manusia Indonesia seutuhnya.
Sekarang kita masuk ke prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat di sekitarnya, juga harus bisa mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak menimbulkan pertentangan dan perpecahan, baik itu sesama suku, agama, asal-usul, ras maupun keturunan. Di samping itu, bagaimana tingkat sosial ekonomi serta perbedaan paham politik juga harus bisa disetarakan. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ada 9 ciri-ciri prinsip dari sekolah. Ada 9 prinsip sekolah, di mana 9 prinsip tersebut bisa kalian baca, di mana kita lihat untuk prinsip yang pertama yaitu sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Artinya nanti sekolah akan memberikan bekal dan pelayanan kepada siswanya untuk bekal masa depannya. Kita menuju ke penggunaan sekolah. Sekolah hanya digunakan sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, sekolah tidak diperbolehkan untuk tempat-tempat selain kegiatan belajar mengajar. Contohnya, sebagai tempat ajang promosi, sebagai tempat untuk penyebaran aliran-aliran yang bertentangan dengan undang-undang, untuk politik atau kampanye. Jadi jelas bahwa sekolah hanya digunakan sebagai lembaga pendidikan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Kita masuk ke penataan wiyata mandala sekolah. Dalam upaya ketahanan sekolah, artinya dalam upaya penataan bagaimana mempertahankan sekolah sebagai tempat untuk pembelajaran. Di sini sekolah menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif atau mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan masuk ke sekolah. Yang kedua, menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Tadi di slide di atas, sebelum slide ini sudah ada tayangan tujuan dan fungsi dari sekolah. Karena sekolah sebagai tempat di mana kita melakukan kegiatan belajar mengajar, tentunya di situ ada leader atau pimpinan yang biasa kita kenal dengan kepala sekolah. Nah, di sini kita membahas tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Jadi semua kegiatan di sini nanti penataan wiyata mandala di sekolah semua diatur oleh kepala sekolah. Contoh pelaksanaan program yang disusun oleh komite sekolah. Terus penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sekolah seperti OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, dan semua kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Contohnya PKS, Pramuka, Paskibraka, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam rangka pelaksanaan wiyata mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul. Nah, bagaimana cara atau mekanisme pelaksanaan wiyata mandala? Untuk menanggulangi permasalahan yang timbul sehingga kita dapat menghilangkan dampak negatif, itu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut, yaitu yang pertama dengan tahap preventif atau pencegahan. Di sini kita meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah. Melalui contohnya dengan menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa, menghilangkan
bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Jadi kita dengan baik melakukan kegiatan MOS tanpa ada kegiatan perpeloncoan. Yang contohnya lagi yaitu dengan mengisi jam-jam kosong di saat pembelajaran. Tahap yang kedua adalah tahap represif, yaitu penanggulangan. Untuk tahap penanggulangan di sini yaitu sekolah akan menindak siswa yang telah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Contohnya dengan memberikan sanksi kepada siswa yang telah melakukan kegiatan bertentangan dengan sekolah, atau mendamaikan pihak-pihak yang terlibat perselisihan mungkin antara siswa. Nah, demikian tentang kegiatan pelaksanaan Wiyata Mandala. Terima kasih kalian telah mengikuti kegiatan sesi arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Setelah ini tentunya ada tugas yang harus kalian kerjakan, yang sudah saya share, yang sudah Bu Sofi share di link grup kelas. Kalian saya kasih waktu 1 hari untuk mengerjakan, berarti terakhir mengerjakan nanti tanggal 13 Juli 2021 sudah harus masuk. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa agar bisa melakukan kegiatan MPLS dengan baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.